Alkitab tidak mengatakan mengapa Allah tidak menerima persembahan Kain. Ya, tidak ditulis di sana. Kenapa persembahan Kain tidak diterima dan persembahan Habel yang diterima? Mungkin memang karena ya sikap hati Kain itu tidak baik ya. Kita lihat dari sini saja, waktu persembahannya tidak diterima, langsung dia marah, mukanya muram. Tuhan itu kan Tuhan yang melihat hati, saudara. Apa pandangan Pendeta Esra Soru kenapa persembahan Kain tidak diterima sedangkan Kain diterima? Bagi saya, tafsiran yang mengatakan bahwa persembahan Kain ditolak karena dia berikan tidak atau bukan persembahan yang berdarah, saya kira tafsiran ini tidak terlalu tepat ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah mengapa sampai Tuhan menolak persembahannya Kain? Kalau memang bukan alasan berdarah, tidak berdarahnya, lalu apa alasan Kain persembahan Kain ditolak? Menurut saya, saudara ya, yang paling pertama itu adalah karena Kain sendiri bukan orang beriman sebenarnya. Ya, kalau kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 4, karena iman maka Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dan seterusnya. Lalu di bagian akhirnya Allah berkenan akan persembahannya itu. Karena iman, Habel rupanya orang beriman, dia mempersembahkan persembahan itu, maka Tuhan berkenan atas persembahannya itu. Ya, tapi Kain ini kelihatannya bukan orang beriman ini. Ya, Kain bukan orang beriman. Kalau kita Saya akan menjelaskan etimologi Kristus dalam Kain dan Habel. Dalam Perjanjian Lama, kisah Kain dan Habel adalah kisah yang penting untuk memahami konsep Kristus. Kain dan Habel adalah dua putra Adam dan Hawa, dan mereka adalah manusia pertama yang membawa persembahan kepada Tuhan. Kain membawa buah-buahan dari hasil ladangnya, sedangkan Habel membawa anak domba yang terbaik dari kawanannya. Tuhan berkenan dengan persembahan Habel, tetapi tidak berkenan dengan persembahan Kain. Kain menjadi marah dan membunuh Habel. Kisah ini memiliki beberapa etimologi penting untuk konsep Kristus. Pertama, persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan melambangkan Kristus yang adalah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Kedua, pembunuhan Habel melambangkan kematian Kristus yang adalah korban yang dipersembahkan untuk menebus dosa dunia. Ini etimologi ya. Dalam Perjanjian Baru, kisah Kain dan Habel sering dikutip untuk menjelaskan konsep Kristus. Misalnya, dalam surat Ibrani, penulis surat ini membandingkan darah Habel dengan darah Kristus. Ia mengatakan bahwa darah Habel berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Itu tertulis dalam Ibrani 12 ayat 24. Ini berarti bahwa darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia lebih kuat daripada darah Habel yang adalah korban yang sia-sia untuk menuntut keadilan ya. Jadi, kisah Kain dan Habel ini adalah kisah yang penting untuk memahami konsep Kristus. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan bahwa dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.